Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan di pagi hari cerah ini. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintu Ana Saifah dengan MPM 2019-215-00127 kelas R6B jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Indrapasa PGRI Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam pada mata kuliah akhlak dan etika yang diampu oleh dosen Bapak As'ad STHI MPD. Materi pertama yaitu pengertian akhlak dan keutamaannya. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khulukun, yang menurut lugat berarti budi pekerti atau perangai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya definisi akhlak menurut bahasa berarti budi pekerti, perangai atau tingkah laku dan tabiat atau watak dilahirkan karena hasil perbuatan yang diulang-ulang sehingga menjadi biasa. Secara terminologi, para ulama sepakat mengatakan bahwa akhlak adalah hal yang berhubungan dengan perilaku manusia, namun mereka berbeda-beda dalam menjelaskan pengertiannya. Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulum Al-Din mendefinisikan akhlak sebagai akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah dengan tidak memerlukan pikiran dan pertimbangan jika sekiranya sikap itu muncul berupa perbuatan yang baik dan terpuji menurut akal dan syariat. Akhlak ini merupakan buah dari akidah yang syariah yang benar. Secara mendasar, akhlak ini erat kaitannya dengan kejadian manusia yaitu Khalik, pencipta dan makhluk yang diciptakan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu untuk memperbaiki hubungan makhluk manusia dengan Khalik, Allah Ta'ala, dan hubungan baik antara makhluk dengan makhluk. Rasulullah sebelum bertugas menyempurnakan akhlak, beliau sendiri sudah berakhlak sempurna. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 4 artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Karena akhlak yang sempurna itu, Rasulullah SAW patut dijadikan uswatun al-hasanah, yaitu teladan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 artinya, sesungguhnya pribadi Rasulullah merupakan teladan yang baik untuk kamu dan untuk orang yang mengharapkan menemui Allah dan hari akhirat yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Keutamaan akhlak sebenarnya sangat banyak jenisnya. Namun hal tersebut oleh Al-Ghazali diklasifikasikan ke dalam 4 macam yang dianggap sebagai pokok yang dapat mencakup segala cabang dan jenisnya, yaitu 1. Kebijaksanaan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa kebijaksanaan merupakan salah satu keutamaan jiwa rasional yang memelihara jiwa al-ghadabiyat, yang memungkinkan seseorang membedakan yang benar dari yang salah dalam semua perbuatan yang disengaja. Di samping itu, ia juga memberikan pengertian bahwa al-hikmat ini memberikan posisi tengah antara penipu yang lihai dengan kedungan. Al-baladah. 2. Keberanian merupakan suatu keutamaan bagi kekuatan marah, karena memang kekuatan marah itu benar-benar nyata. Namun bersama kekuatan semangatnya, ia tetap tunduk kepada akal yang terdidik dengan pendidikan agama dalam tindakan maju dan mundurnya. Yang ketiga, pemeliharaan diri. Al-ifah, memelihara diri agar terhindar dari segala perbuatan tercela, adalah keutamaan kekuatan syahwat bahimiyat, yaitu kekuatan syahwat yang sangat mudah untuk mengikuti kekuatan akal, sehingga kesedihan dan kegembiraan sesuai dengan petunjuk yang diperintahkan oleh akal. Yang keempat, keadilan atau keseimbangan. Keadilan adalah satu kondisi bagi 3 macam kekuatan secara teratur dan sesuai dengan ketertiban yang seharusnya. Jadi adil bukanlah sebagian di keutamaan-keutamaan, tetapi merupakan nama dari sejumlah keutamaan. Karena apabila seseorang raja dan pasukannya serta rakyatnya sama-sama menerapkan dalam diri mereka masing-masing, maka dapatlah dikatakan bahwa keadilan dalam negara akan dapat diwujudkan dan sekaligus ditegakkan. Yang kedua yaitu etika belajar dalam Islam. Pengertian etika dan belajar. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan,
yang biasa. Sedangkan etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang disadari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Purwatmaja Prawira tahun 2013 halaman 228. Etika belajar dalam Islam. Etika dan proses belajar manusia memiliki hubungan yang saling terkait. Pada satu sisi, belajar sebagai kegiatan manusia merupakan aktivitas yang memerlukan norma-norma moral tentang bagaimana seharusnya belajar dalam bingkai karakter dan ciri khas manusia yang demikian unik. Di sisi lain, etika sebagai pemikiran manusia tentang baik atau buruk sangat diperlukan untuk merefleksikan kegiatan belajar manusia setiap saat. Nilai-nilai dan ide tentang kegiatan belajar yang berlaku secara umum perlu dikaji secara rasional, kritis, mendasar, dan sistematis, sehingga norma yang ditaatinya dalam proses belajar bukan sekedar karena kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat, melainkan karena memiliki dasar dan legitimasi yang kuat untuk diikuti. Dalam hal ini, pelajar juga harus mempunyai sikap tidak terburu-buru dan tidak memaksakan guru untuk menjelaskan sesuatu yang belum saatnya. Seorang pelajar haruslah menampilkan sosok yang bersahaja dan sikap memuliakan gurunya. Maka sudah menjadi hal yang lumrah, etika perlu dijaga oleh si pelajar dan juga menjaga sikap dan perilaku terpuji di hadapan gurunya. Poin penting yang perlu diperhatikan dalam perumusan aturan yang harus ditaati dan dilakukan tersebut ialah bahwa belajar bukan hanya yang dilakukan oleh individu dengan lingkungan, melainkan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, belajar dalam Islam memiliki sifat yang transendental. Hubungannya tidak terbatas secara horizontal, melainkan juga berkaitan secara vertikal. Dipertegas oleh Imam Nawawi bahwa seorang murid haruslah, yang pertama, hendaklah peserta didik menjauhi hal-hal yang menyibukkan kecuali merupakan kebutuhan. Yang kedua, membersihkan hati dari kotoran-kotoran dosa supaya hati menjadi baik untuk menerima Al-Quran, menghafalkannya, dan mengamalkannya. Yang ketiga, hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap pendidiknya, meskipun pendidiknya lebih muda darinya, kurang tersohor, lebih rendah nasabnya, dan hendaklah peserta didik bersikap tawadu terhadap ilmu, karena dengan sikap tersebut peserta didik akan mendapatkan ilmu. Dan yang terakhir, hendaklah peserta didik patuh kepada pendidiknya dan membicarakan segala urusannya. Dia terima perkataannya seperti orang sakit yang berakal menerima nasihat dokter yang mempunyai kepandaian. Maka yang demikian itu lebih utama. Materi yang ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Pengertian agama, bangsa, dan negara. Menurut Ilyas DKK dalam Dr. Burhanuddin TR tahun 2016, agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan yang penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan Tuhan. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan sejarah, asal keturunan, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan yang dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Selanjutnya, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Etika berbangsa dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, termasuk dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi sikap kebersamaan dan toleransi internal maupun antar umat beragama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan akan keragaman manusia, baik dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan lain sebagainya. Toleransi baik internal maupun eksternal umat manusia harus dipahami sebagai bentuk pengakuan seseorang pemeluk agama akan adanya agama-agama lain selain agamanya dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Materi yang keempat yaitu pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Pengertian musyawarah. Menurut bahasa, musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawarah yang berarti berunding,
turun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Menurut istilah, musyawarah adalah perundingan antara dua orang atau lebih untuk memutuskan masalah secara bersama-sama sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat atau khalayak, manusia, dan kratia yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan. Selanjutnya, etika berdasarkan demokrasi dalam Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip agama Islam dalam kebijakan publik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Syura ayat 38 artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Prinsip musyawarah ini diperkuat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah langsung dari Allah. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Demokrasi menuntut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia selalu ingin mengadakan perbaikan. Dengan penjelasan ini, sesungguhnya Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan meski beda secara empiris. Islam adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran manusia. Prinsip demokrasi dalam Islam menjamin hak dan kewajiban semua yang terlibat bisa diterapkan tanpa terkecuali. Kemudian video pemaparan materi tentang pengertian akhlak dan keutamaannya, etika belajar dalam Islam, etika beragama, berbangsa dan bernegara dalam Islam, pengertian musyawarah, dan etika berdemokrasi dalam Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.